Halo sahabat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Vena Kintan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk menemani jam makan siang Anda. Ya, salah satunya hari ini ada agenda penting yang sedang berlangsung di tanah air. Kita sedang menyaksikan bagaimana jalannya sidang pembacaan sumpah dan juga janji untuk anggota Dewan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, nanti akan kami hadirkan informasi selengkapnya pemirsa mengenai jalannya pembacaan sumpah dan juga janji anggota Dewan hari ini. Tapi sebelumnya kami awali informasi pertama di Apa Kabar Indonesia siang. Ada aksi menuntut transparansi anggaran kampus yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Stein Majene yang diwarnai oleh kericuhan. Ya, sejumlah massa aksi terlibat saling dorong dengan petugas keamanan kampus. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Majene melakukan aksi unjuk rasa di kampus Stein Majene, Sulawesi Barat. Aksi yang dilakukan menuntut agar pihak kampus lebih terbuka atau transparan terkait penggunaan anggaran kampus. Selain terkait transparansi anggaran kampus, massa aksi juga menagih janji para birokrat terkait perbaikan fasilitas kampus yang hingga kini masih rusak. Massa juga meminta agar pihak kampus menunaikan hak mahasiswa seperti kartu tanda mahasiswa atau KTM, sertifikat TBAK, buku saku, serta KKN dan PPL. Saat massa aksi mencoba melakukan pembakaran ban bekas di depan gedung Rektorat Stein Majene, pihak keamanan kampus melarang tindakan tersebut sehingga membuat massa aksi dan keamanan kampus terlibat saling dorong-mendorong. Pada akhirnya massa aksi tetap melakukan pembakaran ban. Dari Aliansi Mahasiswa Stein Majene turun aksi untuk mempertanyakan mengenai transparansi anggaran kampus. Massa aksi berjanji apabila tuntutan mereka tidak diindahkan, maka mereka akan melakukan aksi yang sama dengan massa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Mutawakir Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, mogok massal yang dilakukan ratusan sopir angkutan kota di Ambon, Maluku berlangsung ricuh. Massa kesal lantaran tak diizinkan masuk ke dalam kantor gubernur untuk menyampaikan tuntutan aksi kepada para pejabat gubernur Maluku. Ya, dalam video terlihat ratusan sopir angkut boikot lalu lintas di Jalan Sultan Khairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Saat memboikot lalu lintas terjadi saling dorong, adu mulut, hingga nyaris baku hantam antara massa dengan para petugas perhubungan Kota Ambon. Beruntung aparat kepolisian dengan cepat melerai keributan tersebut. Aksi boikot lalu lintas ini terpaksa dilakukan peserta aksi lantaran kesal mereka tak diizinkan masuk ke dalam kantor Gubernur Maluku untuk menyampaikan tuntutan kepada pejabat gubernur. Selain karena regulasi transportasi online dan terminal Mardika hingga saat ini belum terrealisasi, ratusan sopir angkot ini juga protes adanya salah satu transportasi online yang tetap dibiarkan beroperasi, padahal belum mengantongi izin. Kami masyarakat taat aturan, kita tetap adakan aksi sampai di... Ya, dari Ambon, Maluku kita menuju ke Bandar Lampung, pemirsa. Ini ada seorang pria menodongkan benda mirip senjata api ke arah warga di Bandar Lampung, dan viral di media sosial. Inilah video yang viral di media sosial saat seorang pria mengenakan baju berwarna merah menodongkan benda mirip senjata api ke arah warga dan pengendara di seputaran Stadion Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Minggu sore kemarin. Meski sempat terjatuh saat akan diamankan warga, pelaku kemudian menodongkan senjata api ke arah pengemudi ojek online yang berada di sekitar lokasi kejadian. Pelaku kemudian melarikan diri dengan memaksa pengemudi ojek online untuk mengantarnya pergi. Peristiwa itu sempat menggegerkan warga dan pengguna kendaraan di lokasi kejadian. Menurut warga, kejadian itu berlangsung begitu cepat. Warga tidak mengetahui pasti penyebab pelaku nekat menodongkan benda mirip senjata api.
Habis itu dia bawa naik Gojek itu pergi ya? Ke sana di Uber, nggak ke Uber. Nggak ke Uber ya? Oh, dia tuh kalau sempet ngeluarin tembakan nggak, Mas? Apa nodong aja? Enggak. Nodong aja ya? Nodong nggak ada leher di sini. Oh, nodong tukang Gojek itu? Iya. Polisi sudah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi mata. Kasus ini masih diselidiki dan polisi terus memburu pelaku untuk mencari tahu motif dari aksi tersebut. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah murid sekolah dasar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terlibat duel 3 lawan 3. Aksi perkelahian yang terjadi di bangunan musola di lingkungan sekolah itu sengaja direkam dan videonya viral di media sosial. Beginilah video yang direkam oleh salah satu siswa saat para siswa sekolah dasar duel 3 lawan 3 di musola lingkungan sekolah di SDN Ibu Jenab 2, Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam video berdurasi 3 menit, tampak 2 kelompok siswa berseragam pramuka dan pakaian olahraga itu berduel dan saling hantam di ruang musola di lantai 2 sekolah itu. Dalam video tersebut, siswa saling pukul dan tendang dengan cara duel 3 lawan 3 yang disaksikan oleh sejumlah siswa lainnya. Perbuatan yang tidak terpuji itu akhirnya membubarkan diri. Duel aksi siswa SD ini kemudian viral di media sosial. Kepala SDN Ibu Jenab 2, Tita Rosita, membenarkan jika siswa yang ada dalam video tersebut merupakan siswa dari sekolahnya. Peristiwa tersebut dilakukan oleh siswa kelas 6 dan siswa kelas 5 yang terjadi pada Sabtu kemarin saat jam istirahat dalam kegiatan pramuka. Pihak sekolah membantah bahwa video beredar itu bukanlah aksi bullying atau perkelahian antar siswa, melainkan sebatas siswa bermain-main. Tapi itu kejadiannya di sini, Bu, musolanya di sini. Istirahat. Saya juga masih ada di sekolah. Jadi ini ada video fotonya saya jam 9 suka keliling gitu ya. Jadi setelah saya tanya ke karena saya sudah naik ke atas ada penjaga itu main-main katanya dari turun-turun. Cuma bercanda aja. Iya, bercanda katanya. Tapi itu sementara saya masih ada pertanyaan lagi atau ada klarifikasi dari orang tua yang siswa yang langsung ada di kejadian. Itu siswa kelas berapa, Bu? Kasih. Guna mengetahui latar belakang peristiwa tersebut, pihak sekolah akan meminta keterangan dari para siswanya dengan didampingi orang tuanya. Sejauh ini tidak ada laporan orang tua siswa mengenai anaknya yang mengalami aksi kekerasan di sekolah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang bocah perempuan ini menjadi korban tabrak lari oleh pengendara sepeda motor hingga terpental dan mengalami patah tulang. Bukannya menolong korban, pelaku justru tancap gas. Detik-detik anak tersebut tertabrak sempat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV, terlihat detik-detik tabrak lari. Seorang anak yang menyeberang mengambil bola di Jalan Poros, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun saat hendak kembali menyeberang, bocah tertabrak pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Korban pun sempat terpental sejauh 5 meter. Kejadian tersebut sontak menghebohkan warga sekitar. Namun mirisnya, pengendara motor berwarna kuning tersebut bukannya menolong korban, malah kabur tancap gas dari TKP. Diduga takut menjadi bulan-bulanan warga. Korban berinisial AR 10 tahun dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sejumlah luka gores dan patah tulang pada bagian bahu sebelah kiri. Itu pelaku sempat berhenti di situ lihat-lihat ya anak-anak. Sempat nangkat atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Dilihat sampai anak saya berdiri, langsung itu pelaku kabur. Motor apa itu dia, Pak? Yamaha Aerox warna kuning. Kasus tabrak lari ini pun telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Pangkep dan tengah mengejar pelaku.
Sementara, korban yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar belum dapat bersekolah karena menjalani pemulihan di rumah. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPR RI, DPD RI maksud kami yang terpilih resmi dilantik hari ini. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hari ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik. Lebih dari setengah terpilih dalam Pileg 2024 merupakan wajah baru, dan tak sedikit dari wajah baru itu adalah para pesohor negeri. Hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD periode 2024-2029 resmi dilantik. Selain wajah-wajah lama, lebih dari setengah anggota DPR yang terpilih dalam Pileg 2024 merupakan wajah baru. Sebanyak 360 orang merupakan anggota legislatif yang baru pertama kali menjabat. Para calon legislator terpilih ini mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhanas yang berlangsung selama 9 hari. Salah satu wajah baru legislator DPR RI adalah Atalia Praratia. Menurut anggota DPR terpilih dari Dapil Jawa Barat ini, wajah baru berarti semangat baru. Rasa begini, wajah baru itu tentu akan ada semangat baru. Tentu akan banyak sekali ide-ide gagasan baru yang insya Allah ini akan mewarnai terkait dengan hal-hal yang akan kita perjuangkan bersama. Negeri ini tidak bisa hanya diurus oleh sendiri saja, tapi harus kolaborasi. Dan saya juga melihat ketika kami melaksanakan kegiatan pemantapan ini banyak sekali ide-ide baru yang hadir. Bahkan kadang-kadang waktu kita bertanya itu hanya sedikit sekali karena begitu banyak yang mengacungkan tangan ingin memberikan kontribusi termasuk juga aspirasi dan pertanyaan. Jadi saya kira ini satu hal yang harus kita kuatkan. Wajah baru, ada kekuatan baru, adalah semangat baru, dan mudah-mudahan ini bisa mendukung Indonesia baru ke depannya. Komedian yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2024-2029, Denny Cagur, juga menyatakan antusiasnya untuk segera bertugas sebagai legislator. Denny Cagur berharap ia ditempatkan di Komisi 10 karena pendidikan merupakan faktor yang ia soroti. Kita bekerja berdasarkan komisi yang nanti ditugaskan. Sampai hari ini pun saya belum tahu akan ditugaskan di komisi berapa. Semoga di bidang pendidikan, karena itu yang salah satu yang menjadi concern saya selain latar belakang pendidikan, pengalaman di entertain, dan yang saya temui di daerah pemilihan banyak beberapa hal yang terkendala dalam bidang pendidikan seperti sekolah-sekolah, terus minimnya beasiswa, bagaimana guru honorer, itu sih yang kemarin saya banyak temui di Dapil. Selain banyaknya pengolahan sampah yang belum maksimal, akses kesehatan dan jalan di wilayah daerah pemilihan saya. Artis Nafa Urbah yang juga merupakan wajah baru di parlemen pun menyatakan harapannya agar ditempatkan di Komisi 10. Nafa percaya pesohor-pesohor yang lulus ke Senayan merupakan orang-orang yang terpilih. Kita akan menentukan komisi dulu. Dari fraksi DPP Nasdem pasti akan menentukan komisi berapa yang akan diberikan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai anggota Dewan 2024-2029. Baru setelah itu penugasan udah pasti. Tapi kan kita udah mengikuti rapat pertama itu tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 5 itu udah ada jadwal tuh gitu. Dari mana Pak sendiri harapnya dapat komisi berapa? Kalau saya sendiri, kita sebagai kader sebenarnya juga mempunyai keinginan-keinginan tertentu. Kalau aku sendiri memang bidang aku kan di kesenian, pariwisata, kebudayaan, tapi aku sangat juga concern tentang pendidikan. Jadi itu ada di Komisi 10 gitu. Semoga dikabulkan gitu. Karena kan saat ini pendidikan kita tuh carut-marutnya luar biasa ya. Jadi itu menjadi concern yang pertama. Kenapa menjawab keraguan publik soal kalau caleg dari artis terpilih karena popularitas itu untuk membantah? Enggak dong. Caleg-caleg artis itu yang memang dipilih sama partai-partai tertentu itu adalah caleg-caleg yang memang pilihan.
Tepat tanggal 1 Oktober 2024 hari ini, 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik dan mengucapkan sumpah. Setelahnya, mereka akan menjalankan fungsi legislasinya selama 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ada yang unik dari pelantikan anggota DPR RI pagi tadi. Biasanya para anggota Dewan mengenakan pakaian resmi berupa jas. Namun ada salah satu anggota Dewan ini mengenakan kostum tokoh pahlawan Ultraman. Siapakah anggota Dewan tersebut? Kita langsung tanyakan kepada rekan kami, Celia Alexandra, yang berada di gedung DPR RI. Celia, silahkan. Ya, Putri Windasari, Vena dan juga pemirsa, hari ini pelantikan yang berlangsung di Gedung Nusantara Senayan ini berlangsung sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat hari ini, mulai dari 50% anggota yang berada di kursi Senayan DPR RI ini adalah mayoritas adalah wajah-wajah baru, kemudian juga dari usia yang muda semuanya, pemirsa. Namun bukan hanya itu yang menjadi unik di pelantikan hari ini, ada juga yang lebih unik dari itu adalah Ultraman didatangkan langsung di gedung DPR Senayan. Waduh, kok bisa ya ada Ultraman datang ke DPR? Apakah ini untuk membasmi monster-monster yang sebelumnya ada atau berkeliaran atau seperti apa nih? Di samping saya sudah ada sosok yang membawa Ultraman langsung ke gedung DPR RI. Kok bisa sih Bang membawa Ultraman kayak gini? Ini inspirasinya, idenya dari mana? Ultraman ini kan simbol pahlawan ya, perlawanan terhadap monster. Nah, saya selama ini juga melakukan hal yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda. Jadi kita bergerak di bidang hukum. Dan kita sudah di dalam lembaga bantuan hukum kita sudah membantu 860 orang. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Harapan kita, Ultraman ini bisa menerapkan itu di seluruh Indonesia, supaya masyarakat-masyarakat yang kurang mampu tidak kebingungan saat mencari keadilan. Oke. Tapi Ultraman sama Abang nih satu paket atau seperti apa? Ya, jadi Ultraman ini memang kita pakai kostum selama kampanye ini karena apa? Di dalam kertas suara KPU yang kemarin sudah kita coblos, tidak ada fotonya. Hanya ada nama dan nomor urut. Kalau misalnya kita pasang poster, itu foto kita percuma. Karena apa? Kita tidak akan menampilkan foto di dalam kertas suara. Nah, kita lakukan sebuah inovasi kreatif yang bertujuan untuk masyarakat memudahkan mengingat nama Jamaluddin Malik. Nah, maka dari itu poster-poster saya yang saya pasang itu tidak ada fotonya saya. Semuanya foto Ultraman. Makanya Ultraman-nya itu, ya saat kita kampanye kita pakai Ultraman itu. Supaya apa? Membuat masyarakat selalu ingat Jamaluddin Malik. Intinya di situ. Oke, untuk mengingat Jamaluddin Malik. Tapi Jamaluddin Malik dan juga Ultraman ini pasti satu kesatuan ya? Satu kesatuan. Boleh mungkin ada gerakan khusus yang bisa ditunjukkan kepada pemirsa. Inilah Ultraman ala DPR RI. Oke, ada gerakan lainnya? Banyak Mbak. Cuman lainnya pargoy. Jadi enggak pas di sini ya. Oke. Untuk konten TikTok ya. Untuk konten TikTok, tapi ya DPR RI itu kan adalah suatu perwakilan dari rakyat begitu ya. Betul. Dengan membawa kostum seperti ini di acara yang resmi seperti ini, menurut Anda seperti apa? Nah, jadi ini merupakan salah satu janji saya kepada masyarakat. Masyarakat meminta, netizen meminta, Bapak saya pilih Bapak. Saya nggak usah dikasih amplop nggak apa-apa, tapi saya kepengen Bapak pas pelantikan jangan melupakan Ultraman. Ultraman selalu dibawa saat pelantikan, lalu kita bawa. Kalau kita bawanya saat di dalam gedung, itu memang tidak etis. Tapi kita kan di luar, bukan saat pelantikannya, kan gitu Mbak. Jadi kita tetap menghargai dan menghormati lembaga ini. Itu artinya warga ya, atau masyarakat yang ada di dapil Anda ini setuju dan juga sangat mengagumi ya Anda dengan sosok Ultraman ini? Iya betul, itu dibuktikan dengan perolehan suara. Caleg baru yang mendapatkan 120.000 suara. Nah itu, mereka itu rata-rata meminta satu janji saya untuk mendatangkan Ultraman ini ke Senayan.
Ya, jadi saya tepati janji itu dengan mendatangkan Ultraman ke Senayan. Tapi apakah dengan sudah menjadi DPR RI saat ini Ultraman kemudian akan dilupakan? Kasian bakal sedih nanti Ultraman ya, atau seperti apa nih ke depannya? Jadi Ultraman nanti akan semakin sibuk, karena dia akan menjadi sarana penyambung lidah, sarana orang-orang mengadu. Jadi Ultraman nanti akan berkeliling menampung aspirasi masyarakat, membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan hukum. Dan jumlahnya juga akan saya perbanyak, karena dapil saya itu memiliki 3 kabupaten, dan masyarakatnya 3 juta lebih yang punya hak pilih. Jadi dia jumlahnya akan semakin banyak nantinya, Mbak. Bisa dilihat di medsos saya nanti. Itu artinya kalau sekarang kan Ultraman-nya diwakilkan, nanti kalau ke depannya Ultraman-nya langsung dari Bang Jamaludin sendiri? Ya, jika saya tidak sibuk dan memungkinkan saya pas turun ke dapil, tentu saja saya akan turun sendiri. Tapi kalau saya sibuk, Ultraman akan saya delegasikan untuk menjadi penampung aspirasi masyarakat. Gitu. Terima kasih Bang Jamaludin Malik. Waduh, keren sekali inovasinya. Kalau kita lihat ya pemirsa, sekarang kita untuk menyampaikan aspirasi. Wah, bahkan di belakang saya saat ini sangat mengagumi sosok Ultraman yang dari tadi ini menjadi ikonik kita di sini pemirsa. Dan kalau biasanya kita untuk menyampaikan aspirasi langsung ke anggota DPR RI, ini sepertinya ada tameng begitu ya? Betul. Tameng Ultraman yang akan nantinya menampung aspirasi masyarakat untuk nanti disalurkan. Langsung seperti itu ya? Sampai ke saya, betul sekali. Oke, siap. Nanti kita akan lihat kalau misalnya tadi ada artis-artis yang menarik, kalau yang ini menggunakan sosok Ultraman-nya untuk menjadi ikonik di DPR RI. Sementara demikian saya kembalikan kepada Anda Putri dan juga Vena di studio. Baik, terima kasih Celia Alexandra sudah berbincang bersama dengan Ultraman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kejar-kejaran antara polisi dengan komplotan pengganjal ATM di Tasikmalaya, Jawa Barat sore kemarin berakhir mengejutkan. Kejar-kejaran ini terjadi hingga sejauh 33 km dan mengakibatkan mobil polisi yang melakukan pengejaran. Berikut sejumlah kendaraan warga terlibat kecelakaan. Ada kecelakaan, dijauhi hati-hati yang ada di jalur, dimonitor rekan-rekan sekalian. Belakangan diketahui ini bukan peristiwa kecelakaan biasa. Dari rekaman CCTV terlihat jelas terjadi kejar-kejaran antara personel Polres Tasikmalaya Kota dengan komplotan pelaku pengganjal ATM. Para pelaku beraksi di sebuah mesin ATM dalam minimarket Jalan AH Nasution, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya sore tadi. Aksi komplotan itu dipergoki korban yang melapor ke polisi dan polisi merespon dengan melakukan pengejaran. Namun para pelaku kabur menggunakan mobil. Personel dari berbagai polsek di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota pun melakukan pengejaran hingga pengadangan di jalan-jalan yang disekat. Patroli Polsek Jemanis lalu melihat mobil pelaku dan langsung melakukan pengejaran. Sayang, mobil patroli petugas terjun ke parit setelah disundul mobil pelaku. Pengejaran kemudian dilanjutkan anggota Polsek Ciawi yang kemudian berhasil menangkap satu pelaku. Pelaku lain ditangkap oleh anggota Polsek Kadipaten dengan bantuan warga. Penangkapan ini menyisakan 3 pelaku lain yang kabur ke sungai dan jurang sekitar lokasi. Selama penangkapan yang berlangsung panas inilah, pelaku tak hanya mencelakai anggota polisi dengan menabrak mobil patroli. Komplotan tersebut juga menabrak beberapa kendaraan dan mengakibatkan kerusakan. Pengganjal ATM, alhamdulillah diamankan Kadipaten. Berapa orang kamu? Berapa orang? Berapa orang? 4 orang. BB-nya mana BB-nya? BB. Turun. Jongkok. Mohon izin untuk pelaku 4 orang. Yang kena berapa Pak Gus? Yang kena baru 1. Tadi yang abang itu. Yang 3-nya lari ke arah Sungai Cikidang. Kemudian mobil pelaku menghantam. Mohon izin menghantam mobil yang terparkir. Menghantam mobil Toyota Rush yang terparkir di bahu jalan di depan bengkel. Nomor polisinya D1637FG. Untuk mobil masyarakat rusak.
tertengger oleh mobil pelaku. Kemudian ada mana motornya? Sepeda motor. Kemudian ada sepeda motor. Mohon izin Komandan dilaporkan berbuka maksud kanit Samapta Polsek Kadipaten beserta anggota. Assalamualaikum, salam presisi. Kami dari Polsek Kadipaten mendapatkan informasi melalui pesawat AT dan juga telepon dari rekan kita, rekan respon, bahwasannya ada pelaku gajah ATM. Alhamdulillah kita bisa melakukan penghadangan tepatnya di Kampung Gelindung. Untuk kendaraan pelaku berhasil kita amankan, termasuk 1 orang pelaku. Dan kita lagi melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya. Untuk pelaku, kita bekerjasama dengan Polsek Rayonisasi yaitu Polsek Pagar Ageng. Sementara kita melakukan penyisiran dan anggota lainnya melakukan upaya pengamanan terhadap pelaku berikut pemeriksaan. Terima kasih sementara yang dapat diinformasikan. Kejar-kejaran ini bermula saat korban menyadari jadi korban komplotan ganjal ATM di sebuah minimarket. Korban sempat berseteru dengan beberapa pelaku. Korban lalu dengan sigap melapor ke polisi hingga 1 pelaku ditangkap anggota Polsek Mangkubumi saat itu. Namun sisanya kabur dan beberapa ditangkap di tengah kejar-kejaran dengan polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Pihak keluarga korban ini menemukan jejak baru dalam peristiwa penemuan mayat seorang lansia yang dikubur dengan kotoran kambing di Temanggung, Jawa Tengah. 4 unit CCTV yang terpasang di rumah korban ditemukan dalam kondisi rusak dan kabel terputus serta DVR CCTV hilang. Keluarga semakin yakin adanya dugaan pembunuhan. Peristiwa penemuan mayat lansia yang dikubur dengan menggunakan kotoran kambing yang sempat menggemparkan warga Dusun Gembiang, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Temanggung pada Minggu siang kini semakin misterius. Hal tersebut terjadi karena keluarga korban menemukan fakta adanya kerusakan pada 4 unit CCTV yang terpasang di rumah korban. CCTV tersebut ditemukan dalam kondisi rusak dengan kabel yang sudah terputus akibat benda tajam, serta DVR CCTV tidak ada di tempatnya alias hilang, termasuk CCTV yang mengarah ke sekitar lokasi kejadian. CCTV di rumah korban ini sendiri pertama ditemukan seperti apa kondisinya, Pak? Sepertinya itu kan sudah putus kabelnya. Terus saya kan saya nyari ya apakah DVR itu di bawah apa di mana saya nggak tahu. Tapi itu waktu itu kan sudah acak-acaknya sudah digunting, guntingnya aja nggak rajin. Itu kondisinya itu apa ya DVR sudah diambil. Hal tersebut semakin menguatkan dugaan pihak keluarga korban bahwa kematian Sis Hadi 73 tahun dilatari aksi pembunuhan oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Triwibowo hari ini telah resmi membentuk tim penyelidikan dan melakukan olah TKP lanjutan. Ya, dan untuk memperbarui informasi berkaitan dengan penemuan mayat di kandang ternak di Temanggung ini, pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Mismini selaku ibu dari korban. Selamat siang Ibu Mismini, selaku anak korban maksud kami. Selamat siang Ibu Mismini. Ya, selamat siang. Oke. Ibu Mismini, ini mungkin bisa diceritakan apa yang kemudian menjadi janggal begitu dari pihak keluarga dan merasa bahwa korban ini merupakan korban pembunuhan, Bu Mismini. Iya. Ya, itu bapak saya itu ditemukan kok tewas. Lalu saya itu kok lagi cemas. Bapak saya itu, saya dari Petaran sih, telepon hari ini
saya ke sini, bapak itu tidak ada hari Sabtu. Langsung saya ke sini lagi hari Minggu sudah tiba. Baik, Ibu Mismini, ini informasinya kan ada CCTV juga yang dirusak begitu ya. Kalau dari perkembangan penyelidikan polisi seperti apa, Bu? Apakah sudah diketahui atau pelakunya ini di mana? Belum diketahui pelakunya. Oke. Apa yang sudah dilakukan keluarga, Bu, untuk membantu mendalami kasus ini? Ya, diatasi supaya tuntas gitu. Baik, Bu Mismini, apakah selama hidupnya mungkin ada permasalahan antara ibu ataupun juga korban dengan seseorang begitu? Saya nggak tahu masalah-masalah itu. Taunya saya itu kalau ke sini itu tengok gitu. Oke, Bu Mismini mungkin bisa cerita, Bu, pada saat keluarga ini menemukan kondisi dari korban. Ini setelah berapa lama hilang, Bu? Katanya 3 hari. Saya ditelepon, ayah saya nggak ada sudah 3 hari. Lalu saya ke sini. Kok cari kemana-mana nggak ada. Ya, saya cari kemana lagi, saya pulang. Saya disuruh pulang sama keluarga sini. Kalau ada apa-apa, saya telepon, saya pulang. Hari Minggu itu ditelepon lagi, saya sudah cemas. Itu korban sudah ditemukan di dalam itu. Di dalam bubuk kambing. Baik. Bu Mismini, kalau jarak dari rumah ke kandang tersebut seberapa jauh, Bu Mismini? Dekat. Seberapa jauh, Ibu? 5 langkah. 5 langkah. 5 langkah sudah sampai. Oh, iya. Ada yang mencurigakan mungkin gerak-gerik sebelum ataupun juga pada saat ibu Anda hilang begitu? Saya nggak tahu, saya tinggalnya di petarangan. Oke. Kalau informasi terakhir dari pihak kepolisian ke pihak keluarga, apa, Bu? Saya nggak tahu itu, belum dikasih tahu kalau dari kepolisian. Baik, orang tua ataupun korban ini kan usianya 73 tahun ya, Bu Mismini ya, kalau tidak salah ya. Nah, selama ini apakah masih aktif, masih sehat, aktivitasnya selama sehari-hari seperti apa? Cari rumput, ya sehat, tapi itu sekarang itu bahasanya sangat sehat. Oke. Waktu terakhir berjumpa dengan korban, Bu, ada nggak yang disampaikan oleh korban gitu ke pihak keluarga, mau kemana dan mau ngapain? Kalau cerita sama saya itu tidak ada. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Mismini telah bergabung bersama kami. Semoga kalau memang dugaan pembunuhan ini terbukti, semoga polisi bisa menangkap pelakunya secepat mungkin dan diberikan hukuman yang setimpal. Terima kasih Bu Mismini, selamat siang. Terima kasih. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda Apa Kabar Indonesia siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang, pemirsa. Gerombolan remaja bermotor yang membawa senjata tajam semakin menjadi-jadi di berbagai wilayah. Di Klaten, Jawa Tengah, mereka bahkan berani beraksi di tengah keramaian siang hari. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap geng motor tersebut. Cek, gue kaman, cek. Gue kaman. Ayo, gue kaman. Tinggi. Saya. Gue kaman nih. Gue kaman. Bukan.
Polisi Klaten yang sedang berpatroli tiba-tiba melihat sebuah sepeda motor yang pengendaranya membawa senjata tajam di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan. Polisi-polisi ini pun segera melakukan pengejaran, namun gagal menangkap para remaja tersebut yang lari tepat saat polisi mengadangkan mobilnya untuk menghentikan laju para remaja. Dalam video amatir terlihat jelas kedua remaja itu melakukan banyak pelanggaran lalu lintas, dari tak mengenakan helm, berkendara ugal-ugalan, dan kendaraan tidak dilengkapi tanda nomor kendaraan, plus tak ada spion hingga knalpot brong. Belum lagi pelanggaran hukum pidana, yaitu membawa senjata tajam yang membahayakan warga. Polisi pun melakukan pendalaman kasus ini dan saat ini kedua remaja tersebut jadi incaran. Ibaratnya dia melihat di jalan kan, Nah, di jalan itu makanya dia melakukan pengejaran karena ada yang bawa tajam melihat itu. Kita sudah belum masih kita dalami ya. Ada berapa dan kira-kira gerombolannya? Ya makanya kita lagi pendalami, tadi beberapa motor itu kan yang terlihat itu kan. Ini masih kita coba kita cek lagi, kita dalami terus. Kira-kira ini bisa kita identifikasi supaya kita dapat betul-betul identifikasi nanti untuk tindak lanjut. Peristiwa ini terjadi Jumat siang lalu. Ulah para remaja tersebut jelas meresahkan karena mereka tak lagi beraksi di jam-jam sepi. Di tengah keramaian pun mereka nekat berbuat kejahatan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Aprilianto, TV One mengabarkan. Ya, dari Jawa Tengah kita menuju ke Sumatera Selatan, pemirsa. Rumah Sakit Umum Daerah Muara II Sumatera Selatan ini sedang menuai sorotan. Lantaran beredar video yang memperlihatkan seorang pasien anak kritis di depan lorong rumah sakit tanpa mendapatkan penanganan medis. Inilah video amatir yang direkam melalui ponsel keluarga pasien saat mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Muara II Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Dalam video yang berdurasi 1 menit 16 detik tersebut, terlihat seorang anak yang berbaring diduga ditelantarkan tanpa mendapatkan perawatan medis dari pihak rumah sakit. Dari keterangan keluarga sebelumnya, Noval Baca berusia 6 tahun telah dibawa ke klinik Ismadana, namun mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara II. Namun setelah sampai di rumah sakit, pihak RSUD Muara II tidak menerima pasien kritis. Belum diketahui secara pasti penyebab pasien tersebut tidak mendapatkan perawatan. Alasan pihak rumah sakit itu menolak melayani korban pada malam itu apa itu, Bu? Ini kata anak saya, kata perawat penjaga di situ bilang kamu ada tidak orang dalam. Terus anak saya menjawab tidak ada katanya. Oh, jadi nggak dilayani gara-gara tidak ada orang dalam gitu, Bu? Ya mungkin. Langsung kami bawa anak kami naik ke atas mobil ambulan. Langsung kami berangkat ke Batu Raja, Pak, untuk menyelamatkan anak kami. Tempat tidur rumah sakit itu posisinya di mana itu anak itu? Di luar. Di luar itu. Di depan UGD atau seperti di mana? Yang untuk pertama masuk ruangan. Berarti anak itu sudah dimasukkan ke UGD sebelumnya? Belum. Kini pasien telah dibawa ke rumah sakit lain untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, kondisi pasien masih dalam keadaan kritis. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk menjawab penyebab pasien kritis anak yang diduga ditelantarkan pihak RSUD Muara II Oku Selatan, Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami Sekda Oku Selatan Bapak Rahmatullah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, Pak, kita minta klarifikasi untuk mewakili RSUD Muara II, apa sebetulnya alasan pasien rujukan tidak ditangani, Pak? Sebelumnya pada kesempatan yang ini saya sampaikan bahwasannya pemerintah Kabupaten sangat komitmen untuk meningkatkan pelayanan, terutama di bidang kesehatan, khusus lagi di RSUD Muara II. Di dukungannya luar biasa, baik pembangunan infrastruktur, termasuk dorongan dari Pemda Oku Selatan agar menekankan kepada seluruh aparaturnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai abdi negara. Kami hari ini, saya tadi pagi baru mendengar berita ini terkait dengan berita yang viral saat ini terkait pelayanan yang diberikan
kepada pasien Ananda Noval bin Dedi 6 tahun, dan kami menganggap ini sangat penting dan harus ada respon cepat dari pemerintah Kabupaten Lombok Selatan. Jadi kami sudah melaksanakan rapat dan memanggil instansi terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan, BKPSDM, termasuk Inspektorat. Artinya kami akan menurunkan tim, saya sudah tugaskan kepada Inspektur untuk memastikan kondisi yang terjadi sebenarnya. Karena sampai saat ini kami belum mengetahui secara detail. Tentunya akan kami turunkan Inspektorat dan meneliti apabila memang ditemukan ada pelayanan yang kurang baik yang dilaksanakan oleh oknum, tentunya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Oke, masih akan didalami. Tapi Pak Sekda, apakah sudah ada informasi begitu mengenai apa sebetulnya alasan tidak ditangani langsung? Kalau berdasarkan pernyataan dari pihak keluarga, ini menyebutkan tidak ada orang di dalam begitu Pak. Sudah dikonfirmasi mengenai hal ini Pak Sekda? Itu sebagai proses sampaikan tadi, saya telah menugas Inspektorat. Tentunya Inspektorat yang akan menggali informasi ini, dan seyogianya dan memang seharusnya tidak ada perbedaan, ada orang dalam atau tidak. Semuanya wajib menerima pelayanan yang terbaik dari RSUD Muara II. Oleh karena itu, sebagai komitmen kami, Pemkab Lombok Selatan, ini menganggap penting untuk dilakukan tindak lanjut. Dan kami pada kesempatan ini juga mohon maaf terkhusus kepada keluarga pasien Ananda Noval Baby secara khusus, dan juga kepada segenap masyarakat Lombok Selatan atas kekurangannya malam tersebut. Kami komitmen akan melakukan perbaikan terkhusus di RSUD Muara II. Baik, Pak Sekda, tapi misalnya begini, kalau misalnya pun ternyata terbukti begitu ya alasan bahwa tidak ada koneksi atau orang dalam begitu, apa yang kemudian sanksi yang bisa diberikan ke RSUD? Mengingat ini bahkan masuk ke dalam ruangan rawat pun tidak begitu, IGD pun tidak, tapi justru ditelantarkan begitu di luar RSUD. Ya, tim yang saya tugaskan itu terdiri dari Inspektorat, kemudian didampingi oleh BKPSDM dan Dinas Kesehatan. Artinya, oke. Baik. Kita perlu masukan rekomendasi dari. Nah, tentunya akan kami berikan sanksi sesuai dengan rekomendasi. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Rahmatullah atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda berikut, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang polisi di Lampung memergoki 2 pelaku begal motor bersenjata api yang merampas sepeda motor warga. Polisi yang baru saja menjemput anaknya langsung mengejar pelaku sambil membawa istri dan anak. Beginilah detik-detik ketegangan saat anggota polisi Bribka Riko Hadi Saputra sedang mengendarai mobil bersama anak dan istrinya mengejar pelaku begal di Jalan Kampung Gotong Royong, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung. Meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran, aksi heroik Bribka Riko akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api. Meski sempat mendapat perlawanan. Dibantu warga dan anggota polisi lainnya, tersangka yang berjumlah 2 orang langsung dibekuk dan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat kejadian, Bribka Riko hendak pulang ke rumah usai menjemput anaknya pulang sekolah. Saat melintas di lokasi kejadian, dia melihat aksi 2 pelaku begal hendak merampas paksa sepeda motor warga yang melintas di lokasi kejadian. Melihat aksi pelaku, dengan cepat Bribka Riko memutarbalikkan kendaraan dan mengejar kedua pelaku. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran hingga puluhan kilometer, 1 pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Tak berselang lama, pelaku yang kabur pun berhasil ditangkap beserta motor milik korban. Selain mengamankan pelaku begal, polisi juga menemukan barang bukti berupa senjata api rakitan yang sempat dibuang ke semak-semak saat terjadi aksi pengejaran. Aksi heroik Bribka Riko ini pun mendapatkan penghargaan dari Kapolres Lampung Barat.
AKBP Rinaldo Aser. Penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan Bribka Riko. Kita spontan, naluri kita, hati kemanusiaan kita, saya spontan karena istri alhamdulillah juga mendukung selalu pekerjaan suami. Jadi pas melakukan itu ya mendukung aja. Saya putar arah, malah beliau juga menyemangati anak-anak. Senggol pak, malah membuat kita lebih tenang, santai. Usai mendapatkan penghargaan, Bribka Riko mengaku mendapat semangat tambahan dalam memburu para penjahat. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana kisah heroik polisi yang mengejar pelaku begal bersama keluarganya? Kita sudah tersambung dengan Bribka Riko Hadisaputra, aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat yang aksinya viral di media sosial. Selamat siang, Bribka Riko. Selamat siang, Bu. Baik, Bribka Riko bisa diceritakan bagaimana bisa kemudian Bribka Riko bersama dengan keluarga kemudian mengejar pelaku begal saat itu? Jadi pada saat saya perjalanan pulang menuju ke rumah, setelah menjemput anak saya sekolah, saya di perjalanan berpapasan dengan korban dan pelaku. Yang saya lihat korban saat mengejar pelaku tersebut dan mencoba melakukan penghadangan. Kemudian saya spontan berhenti, lalu saya membuka kaca mobil, saya bertanya, ada apa Pak? Lalu korban berteriak meminta pertolongan, tolong Pak, itu motor saya dicuri. Pelaku membawa senpi Pak dan sempat mengeluarkan tembakan ke arah saya. Lalu hati-hati Pak, kata korban. Lalu saya dengan spontan memutar balik arah kendaraan saya untuk mengejar pelaku dan bersama-sama dengan korban melakukan pengejaran. Dan pada saat di pertengahan perjalanan, pelaku membuang senpinya di semak-semak. Akan tetapi saya tetap fokus untuk melakukan pengejaran terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengejaran beberapa saat, alhamdulillah pelaku pertama berhasil saya pepet, lalu dia terjatuh, kemudian saya amankan, saya melakukan pemborgolan, tetapi untuk pelaku, salah satu pelaku berhasil kabur. Kemudian saya menghubungi anggota Polsek Gunung Sugi atas nama Aibtu Supangat untuk melakukan penghadangan terhadap pelaku yang kabur, satunya ke arah depan. Setelah saya melakukan pemborgolan terhadap pelaku pertama, saya masukkan ke dalam mobil, kemudian saya melanjutkan pengejaran kembali bersama korban. Kurang lebih sekitar 1 kilometer, saya melakukan pengejaran ke arah depan. Alhamdulillah, saya sampai di situ melihat anggota Polsek Gunung Sugi sedang mengamankan pelaku kedua, kemudian bersama-sama dengan saya melakukan pengamanan, penangkapan dan pemborgolan pelaku kedua. Kemudian setelah itu untuk pelaku kami amankan ke Polsek Gunung Sugi untuk sementara. Setelah itu saya dan kawan-kawan dari Polsek Gunung Sugi melakukan cek ke TKP tempat pembuangan senpi milik pelaku tersebut. Alhamdulillah ditemukan senpi jenis revolver, senpi rakitan jenis revolver, Bu. Oke, Bribka Riko, ini kan kalau kita lihat nampaknya sedang tidak bertugas ya, bahkan sedang bersama anak dan juga istri. Pada saat itu apa yang ada di benak Bribka Riko dan mungkin disampaikan juga kepada istri untuk mau ikut mengejar begal pada saat itu? Nggak khawatir istri dan anak? Alhamdulillah Bu, karena istri juga mendukung, sudah tahu resiko pekerjaan suami harus siap kapanpun dan dimanapun, walaupun saya saat sedang tidak bertugas, alhamdulillah mereka selalu mendukung. Dan dalam video pengejaran pun mereka sangat mendukung sekali, membuat saya lebih tenang untuk melakukan pengejaran. Dan yang saya pikirkan, saya harus menangkap, saya harus berhasil menggagalkan pencurian tersebut, karena saya membayangkan bagaimana kalau keluarga saya ataupun bapak saya menjadi korban, Bu. Jadi saya sebisa mungkin saya harus menggagalkan aksi pencurian tersebut.
Baik. Nah, Bribka Riko, pada saat pengejaran pertama kan Anda mungkin masih sendiri ya, sebelum kemudian petugas lainnya bergerak begitu ya. Namun Anda tadi sempat bercerita, mungkin boleh dijelaskan sekali lagi, Anda menangkap satu orang terlebih dahulu, kemudian memasukkan ke dalam mobil. Ini maksudnya di dalam mobil siapa ini? Apakah mobil Anda setelah Anda borgol atau bagaimana? Iya Bu, jadi setelah saya melakukan pemborgolan terhadap pelaku pertama, saya masukkan ke dalam mobil saya. Anak saya yang melakukan perekaman video itu kan berada di tengah. Kemudian saya suruh untuk pindah ke belakang bersama istri saya. Nah, kemudian pelaku saya masukkan ke dalam mobil bersama salah satu warga untuk membantu mengamankan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku kedua. Oke. Gimana anak dan istri pada saat ikut melakukan pengejaran bersama dengan Bribka Riko? Ada nggak yang disampaikan gitu? Kita penasaran ya reaksinya seperti apa? Apakah ikut tegang juga nih Bribka Riko pada saat pengejaran? Iya Bu, ya aksinya ya seperti itu yang terekam di video. Senggol Pak, senggol Pak, senggol Pak. Jadi ya kita ada semangat tambahan dari keluarga. Jadi bisa lebih fokus dan tenang karena situasi pengejaran sangat kebut dan sangat berbahaya, bisa tabrakan ataupun bisa senggolan dengan kendaraan lain, itu Bu. Baik, luar biasa ya. Saya yakin setelah ini mungkin Bribka Riko ini jadi panutan ya, model buat anaknya. Mungkin pesan-pesan ataupun juga harapannya mungkin ke depan dari pihak keluarga terhadap Mas Riko sendiri seperti apa? Ya harapan saya untuk ke depan, harapan untuk semuanya ya Bu. Ya semoga ini menjadi jadi contoh buat rekan-rekan yang lain di lapangan agar selalu siap membantu masyarakat, agar dalam keadaan apapun agar bisa melayani masyarakat. Dan untuk keluarga saya alhamdulillah selalu mendukung apapun resiko dan tugas dan tanggung jawab suaminya sebagai seorang polisi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bribka Riko. Kami sampaikan terima kasih atas aksi heroiknya. Salam buat anak dan juga istri. Terima kasih, semoga sehat dan juga sukses selalu. Alhamdulillah, siap Bu. Makasih Bu. Baik, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Vena Kintan dan juga Putri Windasari. Pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada Alfian Syah Bustami atau yang dikenal dengan nama Komeng, terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI 2024-2029 pada pemilu 2024. Ya, komedian kawakan itu menjadi peraih suara terbanyak secara nasional, mengungguli calon legislatif DPD RI di Indonesia. Dan berikut wawancara reporter Leo Chandra dengan Komeng sebelum pelantikan dimulai. Semenjak kehadirannya ini menjadi salah satu anggota legislatif untuk periode 2024-2029, Alfian Syah Bustami atau Komeng yang identik dengan Uhoy hari ini akan mulai dilantik untuk anggota DPR DPD MPR periode 2024-2029. Dan kalau Bang Komeng sendiri untuk DPD Jawa Barat, selamat pagi Bang Komeng. Pagi Pak Leo. Ya, gimana perasaannya hari ini akan mulai dilantik untuk menjadi DPD Jawa Barat dan menjalankan aspirasi untuk warga Jawa Barat sendiri? Rasanya bingung ya, karena saya biasanya sama Pak Daud, sama Pak Ajran, sama Pak Mayor nih. Biasanya pakai kaos aja nih. Iya. Sekarang pakai jas nih. Iya. Udah pakai ini juga. Iya, saya kira dukun beranak loh. Apa bedanya Komeng dan Obeng? Jadi ini memang benar-benar kelihatan sekali ya, wajah-wajahnya sumringah sekali. Dan bagaimana nih perasaannya Kang Komeng sendiri nantinya akan mendapatkan amanah sebagai DPD Jawa Barat sendiri? Ya insya Allah akan, ya mudah-mudahan lah. Saya juga butuh bantuan doa, spirit, teman-teman juga semua nih. Doa aja ya? Semua memberikan saya ada di sini. Semangat, iya. Dia doanya yang di belakang truk. Ya. Doanya dari Raja Ampat. Dan kemudian nih Kang Komeng, persiapannya bagaimana nih untuk nanti dilantik nih? Persiapannya sebenarnya sih harus tidur, karena nanti kita sampai malam ya. Sampai pagi, subuh. Sampai pagi nih, sampai pagi nih. Jadi dari mulai pelantikan, unsur pemilihan pimpinan, terus kelengkapan ya. Ya.
Dan hari ini keluarga hadir juga kan nanti ke komplek Parlemen Senayan ya? Kalau keluarga berarti nggak ke dalam. Keluar nggak? Keluarga. Oh. Tuh, ya. Keluarga ada di Senayan. Saya suruh nginep di sana, dia buat tenda double decks. Berarti dalam artian keluarga sendiri juga sangat antusias ya Kang ya, untuk kemudian melihat Kang Komeng dilantik sebagai DPD Jawa Barat. Iya begitu sih. Kan bisa jadi DPD. Iya, daripada DPO ya. Dicari. Terus Kang gimana Kang ini dengan stigma-stigma masyarakat komedian kemudian masuk menjadi politisi. Nah, itu bagaimana nih? Iya, itu dia apa ya? Banyak kan kayak kita-kita nih belum dianggap ya Pak Daud ya. Nah, apakah kita bisa memikirkan rakyat? Kadang-kadang Pak Daud sendiri kan memikirkan pukulan orang, ya kan? Saya sendiri memikirkan kelucuan-kelucuan kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa memikirkan dan mensejahterakan. Saya sendiri berusaha dengan lewat kebahagiaan, trigger dari kesejahteraan dan kemakmuran. Tetap saya minta hari komedi ya. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa hari musik, hari film, sampai hari mukti, hari sabarno ada, tapi hari komedi belum ada. Saya akan berusaha ke situ. Karena negara ataupun dunia ini sekarang sedang bimbang dan bingung. Adanya megatrust, adanya perang di Timur Tengah, adanya perang di Eropa. Jadi semua rakyat di dunia ini perlu kebahagiaan untuk mencapai kesejahteraan. Jangan pada perang aja gitu. Saya sudah bilang sama Pak Ajran, Pak Daud, Pak Mayor, kita jangan cari harapan, kita cari juara satu. Terima kasih. Oke, makasih Kang Komeng dan semuanya. Dan itu dia tadi wawancara saya bersama dengan Komeng Uhuy gitu ya. Dan memang diketahui bahwasannya untuk agenda hari ini merupakan pelantikan DPD, DPR dan juga MPR untuk periode 2024 dan juga 2029. Tentunya sejumlah persiapan juga sudah disiapkan di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Dan juga nanti akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden serta undangan dari Duta Negara, kemudian Duta Besar, petinggi partai politik, menteri dan juga lembaga non-kementerian. Dari Jakarta, Leo Chandra Indragari, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Tubagus Muhammad Jody Pramastia, narapidana kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah, kini telah bebas dari lapas Jombang, Jawa Timur. Sopir Vanessa Angel tersebut dapat menghirup udara bebas usai mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Tubagus Jody diseret ke Pengadilan Negeri Jombang setelah mobil yang dikemudikannya mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto pada 4 November 2021. Insiden tersebut menewaskan Vanessa dan suaminya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada 11 April 2022 menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Pria asal Bogor, Jawa Barat tersebut tercatat mendapat total remisi 10 bulan. Karena telah memenuhi persyaratan, pada tanggal 10 September 2024 lalu, Jody telah bebas. Pembebasan bersyarat diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif, serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan. Meski bebas bersyarat, Jody tetap harus mengikuti program pembimbingan di bawah naungan dari Balai Pemasyarakatan Bogor. Pemirsa, karena usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang pengendara mobil mengamuk di SPBU Ame Sangeng, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan lantaran ditolak membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pihak SPBU menolak mengisi BBM jenis Pertalite karena pengendara tersebut tidak memiliki barcode aplikasi My Pertamina yang diberlakukan di Kabupaten Wajo. Ditolak pihak SPBU, pengendara tersebut marah dan memaki pihak SPBU sambil memegang sebuah badik. Melihat itu, sejumlah warga menyuruh tersangka pergi meninggalkan lokasi. Namun, video pengendara marah sambil memegang badik ini viral di media sosial. Petugas Resmob Polres Wajo yang mendapat informasi ini pun memburu pengendara yang belakangan diketahui bernama Erwin, warga Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo. Polisi berhasil meringkus tersangka di daerah Sakoli, Kecamatan Sajo Angin. Kini tersangka ditahan di Polsek Tempe untuk menjalani pemeriksaan.
Ya pemirsa, polisi menggerebek lokasi penampungan motor hasil curian di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam penggerebekan, polisi menyita 6 unit sepeda motor. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 3 orang yang diduga sebagai sindikat penampung sepeda motor hasil curian. Selain itu, polisi mendapati barang bukti berupa 6 unit sepeda motor, puluhan komponen kendaraan, dokumen STNK dan BPKB, serta sejumlah alat untuk merubah identitas nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Sindikat menampung sepeda motor berikut barang buktinya ini kemudian digelandang ke Mapolsek Sukarame untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, mobil truk menabrak rumah di Jalan Raya Kalibuaya, Telaga Sari, Karawang, Jawa Barat pada Senin sore. Kecelakaan mengakibatkan 1 penghuni rumah mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di RSUD. Sebelum menabrak rumah milik Mujiatun, truk juga menabrak 3 buah pohon serta 1 sepeda motor. Kejadian berawal pada saat truk yang dikemudikan Atim melaju kencang dari arah Tempuran menuju Karawang. Truk baru bisa berhenti setelah menabrak rumah. Ya Putri dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini ada seekor buaya muara dengan bobot lebih dari 400 kg yang meresahkan warga. Dievakuasi petugas BKSDA dari kebun sawit milik warga di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena buaya melakukan perlawanan. Tim gabungan dari Resor KSDA Mukomuko, personil Polri, TNI, dan bersama warga berupaya mengevakuasi seekor buaya muara yang bersarang di perkebunan sawit milik warga di Desa Teramang Jaya. Buaya tersebut meresahkan warga yang hendak beraktivitas di kebun mereka. Buaya muara dewasa ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 4,5 meter dan bobot lebih dari 400 kg. Proses evakuasi buaya tersebut berlangsung dramatis karena buaya memberikan perlawanan dengan memutar tubuhnya saat akan dijerat menggunakan tali. Setelah berupaya sekitar 1 jam lebih, buaya tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan dievakuasi menggunakan mobil. Habitat buaya di wilayah Desa Teramang dan Desa Teluk Bakung yang berbatasan, itu hampir di setiap sungai yang bermuara ke laut ada satwa buaya muara ini. BKSDA Bengkulu memperkirakan masih banyak buaya muara di sekitar anak sungai di wilayah Desa Teramang Jaya dan Teluk Bakung Mukomuko yang memang merupakan habitat buaya muara. Dari Mukomuko Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, pihak kepolisian Resort Demak akhirnya menahan RH, remaja pemeran video mesum yang melibatkan anak SMA dan SMP di dalam kelas sebuah sekolah di Demak, Jawa Tengah. Polisi juga menelusuri siapa pihak yang menyebarkan video tersebut ke media sosial. Pasca beredarnya video mesum 2 pelajar SMA dan SMP yang berhubungan intim di dalam kelas di Demak, Jawa Tengah, kasusnya kini berlanjut ke ranah hukum. Salah satu pemeran dalam video, RH, yang sudah duduk di bangku SMA ini, diketahui telah mengundurkan diri dari sekolahnya sebelum video tersebut viral di media sosial. Pihak sekolah mengaku terkejut karena pelaku RH tak pernah terlibat kasus kenakalan apapun di sekolahnya selama ini. Namun pelaku disebut sudah meminta maaf dan mengundurkan diri secara baik-baik. Kondisi anaknya tidak ada catatan khusus kenakalan, tidak, ya sewajarnya anak-anak sekolah. Di BK juga tidak ada catatan dia senang membolos, berkelahi juga tidak ada. Kemudian dari sekolah sebelum berita ini mencuat kan, dia juga memberikan pendampingan klinis kepada orang tua waktu saat orang tua menarik putranya untuk pindah ke pesantren. Tetap kita memberikan pendampingan untuk tetap biar orang tua itu juga bisa memberikan pendampingan yang baik kepada anaknya. Namun pihak sekolah membenarkan pelaku RH yang merupakan anak berkonflik dengan hukum mundur dari sekolah dan yang bersangkutan kini ditahan di Polres Demak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Selain itu, polisi juga akan menelusuri siapa pihak yang menyebarkan video tersebut ke media sosial. Dan saat ini memang benar anak yang berkonflik dengan hukum telah mengundurkan diri dari sekolah dan saat ini sedang ditahan di Polres Demak. Untuk penyebaran video, saat ini kita masih pendalaman pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik yang menerima video tersebut. Kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan kita juga akan meminta keterangan pada ahli pidana maupun ahli ITE terkait dengan penyebaran video tersebut. Guna menangani kasus yang melibatkan pelaku dan korban berusia anak, polisi melibatkan tim psikologis dan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan di Demak. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, inovasi sekelompok penyandang disabilitas di Yogyakarta menghasilkan alat musik akustik dari bahan yang tidak biasa. Kursi roda bisa dibuat menjadi alat musik perkusi, sementara tongkat menjadi seruling. Mereka memainkan alat musik kreasi sendiri seperti sebuah band akustik. Inilah kelompok musik Gandana yang sebagian besar adalah penyandang disabilitas. Sepintas seperti grup akustik pada umumnya. Namun ada yang unik dalam grup musik penyandang disabilitas ini. Mereka menggunakan alat musik dari modifikasi alat bantu disabilitas. Di antaranya kursi roda yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi alat perkusi. Kruk dimodifikasi menjadi gitar, bass, dan biola. Sedangkan tongkat putih penyandang tunanetra dijadikan seruling. Ternyata, inovasi alat musik dari bahan tidak biasa ini menghasilkan paduan suara yang cukup bagus, seperti band akustik. Mereka membawakan lagu-lagu ciptaan mereka sendiri yang bercerita tentang semangat para penyandang disabilitas yang tak pernah padam untuk meraih mimpi yang diinginkan. Kelompok musik ini diberi nama Gandana yang berasal dari kata gandaguna, yakni memaknai alat bantu difabel menjadi alat musik. Selain digunakan alat bantu difabel, juga bisa digunakan menjadi alat musik. Mulailah berproses, mulailah mencari ide-ide dan akhirnya satu-satu kami buat dari mulai gitar sampai ini, gitar bass, kemudian dari tongkat putih untuk tunanetra kita buat seruling gitu ya, kursi roda kami pasangi perkusi dan sekarang kita masih eksplorasi dan memang alat ini masih dalam tahap eksplorasi jadi memang kadang nada-nadanya pun tidak tuning seperti alat musik pabrikan jadi kita masih berproses terus untuk menuju ke perfectnya gitu. Inovasi dan kreativitas dari para penyandang disabilitas dari Yayasan Jogja Disability Art ini patut mendapatkan apresiasi yang tinggi dan bisa menjadi inspirasi. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Siapa? Kamu Kak? Belum? Gue ya? Ya pemirsa, 4 pelaku bobol rumah anggota Jatantras Polda Sulsel. 1 pelaku berhasil ditangkap dan 3 pelaku dihimbau untuk menyerahkan diri. Residivis yang baru 4 bulan menghirup udara bebas ini terbilang sangat nekat. Dia bersama 3 temannya membobol rumah anggota Jatantras Polda Sumsel di Jalan Alam Syah, Ratu Prawira, Negara Lorong Bukit Baru Kecil, Kota Palembang. 3 orang masih dalam pengejaran polisi. Dalam aksinya, pelaku ini berhasil menguras barang-barang milik anggota polisi. Pengakuan pelaku sendiri, dia bersama 3 temannya melakukan pencurian di rumah anggota Jatantras ini dikarenakan terlihat sepi. Rumah itu lah sepi, rumah itu jadi kosong gimana nih. Terus? Alah, jalan di sini lagi terus lah aja aku. Udah metu, udah metu. Enggak yang diambil apa aja? Enggak lama tuh. Budak itu ngomong itu, katanya masuknya dalam rumah itu.
Sampai apa weh? Besi, kompor. Jadi korban. Jadi masih kembangkan untuk pelaku lainnya saat ini kita. Hasil barang yang mereka curi semuanya sudah dijual dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Fena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.